Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demi Trisnawati dari SMA Negeri 1 Kragan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Hari ini, Jumat 16 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran perpindahan kalon. Pada pembelajaran ini, saya akan melaksanakannya dengan menggunakan sinkron melalui Zoom Meeting dan juga asinkron melalui Google Classroom dan juga WA Group. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran fisika pada siang hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada siang hari ini dengan diawali dengan doa. Bu Demi minta tolong Tirta untuk menyiapkan doa, bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan Tirta. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Tirta. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Bu Demi sampaikan terkait pembelajaran kita pada siang hari ini. Seperti biasa, ketika pembelajarannya Bu Demi, ada beberapa peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama, ketika Bu Demi memaparkan materi atau share screen, Bu Demi harap mikrofon kalian dimatikan. Tapi ketika nanti kalian ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau langsung mikrofonnya di-on-kan dan langsung bisa bertanya ke Bu Demi supaya pembelajaran kita bisa lebih fokus. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa juga, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bu Demi akan cek dulu absensi dari kalian. Kita mulai dulu absensinya. Yang pertama, Ana Rianti ada? Hadir, Bu. Oke. Afif Asyari ada? Hadir, Bu.
Oke, yang terakhir Yumna ada? Hadir, Bu. Dan tidak lupa Bu Demi selalu mengingatkan supaya kalian tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya, tetap patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini seperti biasa, Bu Demi tanya dulu, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Color dan perubahan wujud zat, Bu. Betul sekali, Karisma, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang perpindahan kalor, Bu Deni akan menayangkan motivasi kita hari ini. Nah, untuk apa? Supaya kita lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Di tayangan kalian di sini kalian bisa lihat gambar siapa anak-anak? Albert Einstein. Ya, betul sekali. Bapak fisikawan Albert Einstein. Kalian bisa lihat di situ. Nah, Albert Einstein mengatakan bahwa hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Dari kata-kata ini kita bisa ambil motivasinya, kita bisa ambil maknanya bahwa life must go on. Artinya apa? Seperti apapun tantangan di hidup kalian, seperti apapun kesulitan yang kalian alami, hidup itu harus tetap berjalan. Layaknya sepeda. Ketika kalian mau sepeda itu seimbang, kalian harus tetap bergerak. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah kalian harus tetap semangat. Nah, kata-kata motivasi selanjutnya yaitu di sini ada siapa anak-anak? Betul sekali. Nah, Bapak B.J. Habibie, mantan presiden kita, mengatakan bahwa keberhasilan itu bukan milik orang pintar, tapi keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi apa? Kalaupun kalian merasa kalian bukan orang pintar, tapi kalian adalah orang-orang yang berhak untuk berhasil. Jadi jangan pernah punya kata menyerah. Harus senantiasa berusaha supaya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Semangat, oke? Oke, Bu. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Bu Demi akan menayangkan video tentang peristiwa angin darat dan angin laut ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian. Ada yang tahu kapan terjadinya angin darat dan kapan terjadinya angin laut? Siapa yang mau membantu Bu Demi menjawab? Saya, Bu. Oke, Yumna, silakan. Angin darat terjadi di malam hari dan angin laut di siang hari. Oke, betul sekali. Angin darat terjadi pada malam hari dan angin laut terjadi pada siang hari. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Wow! Akhirnya aku tahu kapankah angin darat dan angin laut terjadi. Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Pada malam hari, udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut, sehingga udara dari laut bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari darat. Oleh karena itu, angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Itulah sebabnya para nelayan pergi melaut di malam hari. Dan pada siang hari, udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga udara dari darat bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari laut. Oleh karena itu,
angin laut terjadi pada siang hari. Nah, dari apa yang sudah Bu Demi tayangkan tadi, kalian bisa perhatikan bahwa angin darat itu terjadi pada malam hari. Karena apa? Dari video yang sudah Bu Demi tayangkan. Dan diisi oleh angin darat karena angin bergerak dari suhu yang rendah ke suhu yang Oke, betul sekali. Jadi peristiwa angin darat dan angin laut itu terjadi karena adanya perubahan suhu dari darat dan laut. Ketika di darat itu suhunya lebih rendah dan di laut suhunya lebih tinggi, maka udara yang ada di laut dia akan naik ke atas dan akan diisi udara dari darat. Makanya terjadi yang namanya angin darat. Sebaliknya, ketika siang hari udara di darat itu lebih panas, sehingga udara di darat akan naik ke atas dan diisi oleh udara dari laut yang suhunya lebih rendah. Maka udara akan bertiup dari laut ke darat sehingga menimbulkan yang namanya angin laut. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi perpindahan kalor dengan menggunakan model problem based learning diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran. Antara lain, yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa perpindahan kalor. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor, karakteristik termal suatu bahan, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan konsep perpindahan kalor. Di kegiatan pembelajaran nanti yang akan pembelajaran kita pada siang hari ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama, Bu Demi nanti akan memberikan orientasi masalah kepada kalian. Setelah itu, dari orientasi masalah yang sudah Bu Demi tayangkan, kalian akan mengelompok untuk berdiskusi sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Demi share di Google Classroom dan juga WA group kalian. Nanti peserta didik akan melakukan penyelidikan sesuai masalah yang ada bersama dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik akan mempresentasikan hasil penyelidikan bersama kelompoknya. Jadi nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir nanti kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita pada siang hari ini, apa saja yang akan Bu Demi nilai? Yang pertama adalah Bu Demi akan melakukan penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nah, kita sampai ke sintaks selanjutnya, yaitu di orientasi masalah. Apakah gambar yang ada di skrinnya Bu Demi sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, mengapa pada saat menggoreng kita memegang bagian spatula yang terbuat seperti dari bahan seperti kayu? Ada yang bisa menjawab? Di sini ada gambar ibu sedang memasak bersama putrinya. Kalian bisa lihat di sini, ibu sedang memegang apa? Spatula. Kalian bisa lihat di sini, ibu memegang spatula pada bagian yang terbuat dari bahan seperti kayu. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Ya, silakan. Karena bila dibuat dengan bahan konduktor, kalornya akan berpindah dari spatula ke tangan. Maka dari itu, pegangan spatula dibuat dengan bahan kayu yang merupakan isolator. Pintar sekali, betul. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD-nya, kalian bisa lihat di sini. Nanti Bu Demi akan membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 anggota dari kalian. Kelompok sudah Bu Demi share di grup WhatsApp dan juga Google Classroom. Bu Demi buat jadi 3 kelompok. Untuk materi ajar dan LKPD sudah Bu Demi share juga di Google Classroom. Nanti peserta didik harus mempelajari dan memahami LKPD yang kemudian kalian lanjutkan dengan diskusi ke kelompok. Nah, anak-anak, di sini sudah Bu Demi tampilkan kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian nanti bisa langsung buat grup. Setelah ini akan Bu Demi masukkan ke breakout room di Zoom. Jadi kalian bisa langsung berdiskusi lewat breakout room yang ada di Zoom. Nanti Bu Demi yang buatkan. Nah, silahkan diperhatikan video yang akan Bu Demi putar. Apakah gambarnya sudah keluar, anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Ini video, silahkan diperhatikan. Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan: 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Percobaan perpindahan panas atau perpindahan kalor dengan cara konveksi. Alat dan bahan: 1. Air dalam bejana atau panci. 2. Pemanas, misalnya kompor. 3. Serbuk pewarna. Langkah kerja percobaan: 1. Tambahkan serbuk pewarna secukupnya ke dalam air pada bejana. 2. Panaskan bejana di atas nyala api, tunggu sampai mendidih. 3. Selama proses pendidihan, perhatikan yang terjadi pada serbuk pewarna. Percobaan perpindahan kalor radiasi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Papan percobaan dengan termometer yang terpasang. 2. Buah lilin yang dinyalakan. 3. 2 bekas bolam lampu, bening dan yang diwarnai hitam. 4. Plastisin. 5. Stopwatch. Langkah kerja percobaan: 1. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 2. Letakkan bolam bening dengan lubang masuk ke termometer.
3. Sumbat pinggir lubang bohlam menggunakan plastisin. 4. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bohlam. 5. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 6. Lihat, catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 7. Lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan bohlam hitam. 8. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu awal. 9. Letakkan bohlam hitam dengan lubang masuk ke termometer. 10. Sumbat pinggir lubang bohlam menggunakan plastisin. 11. Letakkan kedua lilin di sebelah kanan dan kiri bohlam. 12. Biarkanlah selama 10 menit. Ukur waktu menggunakan stopwatch. 13. Lihat dan catat suhu yang terukur pada skala termometer sebagai suhu akhir. 14. Catat hasil percobaan kamu, lalu buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut. Hasil percobaan. Pada percobaan pertama menggunakan bohlam bening, setelah 10 menit suhu bertambah dari 30 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Hal ini berarti ada suhu yang masuk ke dalam bohlam tanpa melalui perantara. Pada percobaan yang kedua menggunakan bohlam hitam, setelah 10 menit suhu bertambah dari 30 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Hal ini berarti bahwa ada suhu yang masuk ke dalam bohlam tanpa melalui perantara juga. Dan melihat besarnya perbedaan suhu yang bertambah, ternyata dengan bohlam warna hitam lebih banyak menyerap panas, menyerap kalor. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, panas dapat berpindah tanpa melalui perantara. Yang kedua, perpindahan panas tanpa melalui perantara ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Bu Demi tayangkan tadi, kalian sudah melihat ada 3 video yang nanti kalian gunakan sebagai bahan diskusi bersama kelompok masing-masing sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya Bu Demi akan tayangkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Sudah terlihat anak-anak share screen-nya dari Bu Demi? Sudah ini. Oke, jadi LKPD lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan pada pembelajaran kali ini adalah tentang perpindahan kalor. Di LKPD ini apa saja yang harus kalian lakukan? Seperti biasa di LKPD ini memuat petunjuk penggunaan, kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya tujuan pembelajaran seperti tadi yang sudah Bu Demi sampaikan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi dan juga radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orientasi masalah tadi sudah Bu Demi tayangkan melalui PowerPoint, sudah ada videonya. Nanti kalian diskusikan. Yang pertama tentang konduksi. Setelah menyaksikan video yang sudah Bu Demi tayangkan tadi, coba diskusikan dengan kelompok masing-masing
tentang yang pertama, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari video yang pertama. Yang kedua, tolong nanti dituliskan alat dan bahan serta langkah kerja sesuai dengan percobaan yang dilakukan pada percobaan pertama. Selanjutnya, untuk perpindahan kalor secara konveksi dan perpindahan kalor secara radiasi yang sudah kalian saksikan videonya tadi, yang harus kalian jawab bersama kelompok adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konveksi? Coba tuliskan nanti peristiwa yang termasuk perpindahan secara konveksi. Yang kedua, tuliskan contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sebutkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor, serta yang keempat, tolong jelaskan hubungan besarnya kalor yang berpindah terhadap jenis benda. Setelah itu, tuliskan contoh perpindahan kalor yang ada di sekitarmu. Berikan satu contoh yang bisa menyebabkan permasalahan tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, nanti setelah ini kalian akan Bu Demi buat ke dalam breakout room sehingga nanti mengelompok berdasarkan kelompoknya dan membahas tentang LKPD yang sudah Bu Demi share. Kalian diskusikan jawabannya dengan kelompok masing-masing. Setelah itu kalian nanti setelah di breakout room kalian akan masuk ke room utama lagi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasilnya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, setelah ini akan Bu Demi langsung buat breakout roomnya ya. Kelompok 1 ada Fahira, ada Arni, Syahrul, Tri Yunita, Nur Latifah, Mundiati, serta Indarini. Nah anak-anak, kalian sudah download untuk LKPD-nya dan silahkan di kelompok 1 ini berdiskusi mengenai apa yang harus kalian jawab di LKPD kalian. Nanti wakil dari kalian salah satu akan mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian diskusikan, nanti dipresentasikan setelah kegiatan diskusi di breakout room ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Denis Setiawan, Rani Rahayu Setiawati, Sofa Eka Febrianti, Tirta Cahya Arimuna, Yumna Wardatul Nafiah, dan Diana Soibah saya sendiri akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor. Silahkan Diana. Iya Bu. Yang pertama, setelah menyaksikan video permasalahan, apa yang dapat disimpulkan dari video tersebut? Permasalahan yang dapat disimpulkan adalah kedelai yang ada di sendok logam jatuh karena mentega meleleh atau mencair. Hal ini berarti sendok dari logam dapat menghantarkan panas, sedangkan kedelai yang ada di sendok plastik tidak berubah. Hal ini berarti sendok dari plastik tidak dapat menghantarkan panas. Panas atau kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan kalor melalui perantara zat padat disebut konduksi. Sendok logam merupakan contoh konduktor dan sendok plastik merupakan contoh isolator. Yang kedua, tuliskan alat dan bahan serta langkah kerja dari kegiatan percobaan tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu mentega, 2 butir kedelai, sendok logam, sendok plastik, 2 gelas air panas. Langkah kerja percobaannya yang pertama, tempelkan mentega pada sendok plastik. Yang kedua, tempelkan mentega pada sendok logam. Yang ketiga, tempelkan kacang kedelai pada mentega di sendok. Yang keempat, masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Yang kelima, tunggu dan amati apa yang terjadi pada kacang kedelai.
Apa yang dimaksud dengan perpindahan secara konveksi dari video tersebut? Dan tuliskan contoh peristiwa yang termasuk perpindahan secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui fluida, misalnya udara dan air. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi adalah pada saat air mendidih. Air bagian bawah akan panas terlebih dahulu, sehingga bagian air yang panas akan naik. Setelah sampai di atas akan menjadi lebih dingin daripada air di bawahnya, sehingga bagian air tersebut turun. Gerakan sabuk warna menggambarkan gerakan air tersebut. Pada percobaan, panas berpindah mengikuti berpindahnya partikel. Yang kedua, tuliskan contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, meneteskan telur unggas dengan lampu. Dan yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, dari beberapa video di atas, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi antara lain koefisien konduktivitas termal, panjang stick atau batang, luas penampang, dan perbedaan suhu antar ujung batang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi antara lain koefisien konveksi zat, luas penampang zat yang dipanasi, perbedaan suhu dari tempat benda dipanasi dengan tempat yang ditentukan. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi antara lain koefisien emisivitas, suhu benda, dan luas penampang dari sumber. Lalu keempat, jelaskan hubungan besarnya kalor yang berpindah terhadap jenis benda. Hubungan besarnya kalor yang berpindah terhadap jenis benda adalah pada benda konduktor seperti logam, besi, dan aluminium lebih besar melakukan perpindahan kalor. Hal ini terjadi karena benda konduktor sebagai perantara yang baik, sedangkan benda isolator seperti plastik, gabus, dan kain lebih kecil melakukan perpindahan kalor. Hal ini karena benda isolator memiliki hambatan yang besar untuk menghantarkan panas. Selanjutnya, tuliskan contoh perpindahan kalor yang bermanfaat dan perpindahan kalor yang menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikan satu contoh dengan analogi di sekitarmu. Contoh perpindahan kalor yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerakan naik turun ketika air dipanaskan. Ini merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Lalu contoh perpindahan kalor yang menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari antara lain pagar besi akan terasa panas jika dipegang di siang hari yang terik. Ini merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Yang terakhir yaitu buatlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Proses perpindahan kalor dibagi menjadi 3 macam, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas secara merambat. Artinya merambatnya panas melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Artinya perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Berdasarkan kemampuan benda menghantarkan panas, benda dibagi menjadi 2 macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya logam, besi, timah, aluminium, baja, perak, dan lain-lain. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya plastik, karet, kain gabus, dan lain-lain. Dari hasil yang sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, kita bisa simpulkan secara bersama-sama bahwa perpindahan kalor itu secara
Ada 3. Oke, Yuna silahkan disebutkan 3 apa saja. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Betul sekali, perpindahan kalor itu ada 3. Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Perpindahan kalor yang pertama yaitu ada yang namanya konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel zat. Nanti di konduksi itu ada bahan yang kita sebut sebagai Konduktor dan isolator. Konduktor adalah, coba dibacakan Yumna. Konduktor yaitu zat yang mudah menghantarkan kalor. Contohnya aluminium, besi, dan logam lainnya. Lalu isolator yaitu zat yang sulit menghantarkan kalor. Contohnya kayu dan karet. Oke, itu adalah perpindahan kalor secara konduksi. Baik, selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel-partikel zatnya. Pada umumnya bisa melalui fluida, misalnya udara dan air. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Ini ada contoh soal. Nah, ada 2 batang besi X dan Y disambungkan pada salah satu ujungnya. Pada ujung-ujung yang lain diberi panas dengan suhu berbeda 60 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Jika panjang logam sama dan konduktivitas benda X 2 kali lipat dari benda Y, maka tentukan suhu pada sambungan logam. Ini nanti kita memakai rumus di suhu pada persambungan untuk rumus dari konduktivitas untuk yang konduksi, perpindahan panas secara konduksi. Jadi kita bandingkan bahwa Hx sama dengan Hy, sehingga nanti muncul rumusnya yaitu Kx kali Ax dikalikan delta Tx per Lx sama dengan Ky dikalikan Ay dikalikan delta Ty per Ly. Delta T ini merupakan perubahan suhu. Makanya tadi dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya perpindahan kalor adalah konduktivitas dari masing-masing benda, luas permukaannya, serta perubahan suhu dan juga panjang dari batangnya. Itu nanti yang akan berpengaruh untuk besarnya kalor yang berpindah. Dari rumus ini kita akan mendapatkan bahwa nanti 150 derajat sama dengan 3T, sehingga suhu pada persambungan kedua logam sama dengan 50 derajat Celcius. Nah anak-anak, ini untuk tugas pembelajaran pada hari ini ada 3 soal. Silahkan nanti kalian bisa kerjakan di buku masing-masing, dan seperti biasa nanti hasilnya bisa kalian kirimkan gambarnya ke Google Classroom. Jadi nanti tugasnya bisa dilampirkan langsung ke Google Classroom. Berikutnya kita akan melakukan ulangan harian untuk bab suhu dan kalor. Setelah itu kalian akan masuk ke bab baru mengenai teori. Bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.